Halo Sobat Estrus Mania, bagaimana kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Pada video sebelumnya Mimin sudah membahas tips memilih rakit PC atau laptop. Pada kesempatan kali ini Mimin ingin memberikan informasi tips memilih PC atau personal komputer yang direkomendasikan untuk para gamers ya. Seperti biasa, bagi teman-teman yang baru bergabung, silahkan untuk mensubscribe dan menyalakan lonceng notifikasinya untuk mendukung channel ini agar terus berkembang. Nah, sebelum kita membahas PC untuk para gamers, terlebih dahulu kita harus mengetahui komponen PC apa saja yang direkomendasikan untuk memain game secara umum, tanpa adanya gangguan, lemot, lag, FPS rendah, dan lain sebagainya. Nah, bagaimana cara untuk mengetahuinya? Caranya yaitu teman-teman bisa mengunjungi website yang satu ini ya. Websitenya itu Technical City. Teman-teman bisa mengklik tab game dan rating PC saya. Nah, tampilannya seperti ini ya teman-teman. Nah, Mimin sudah menyediakan linknya di deskripsi, tinggal diklik saja. Nah, lalu kita masukkan komponen PC ke dalam kolom prosesor dan GPU dan memilih kapasitas RAM ya teman-teman. Nah, kita memasukkannya dengan cara trial and error atau coba-coba ya sampai meterannya menunjukkan angka 100% ini ya. Nah, kita mulai coba. Misalnya di sini kita mencontohkan i3 Gen 12 ya. Kita masukkan di sini 12100F dan kita pilih misalnya 1660 Ti ya. Nah, ternyata ini masih 95% ya. Mungkin game-game berat seperti Starfield atau Alan Wake 2 itu masih agak sedikit lemot. Nah, sekarang kita coba bagaimana kalau kartu grafisnya memakai RX 6600. Kita coba di sini. Oh, ternyata meterannya masih menunjukkan angka 98, belum sampai 100% ya. Mungkin ada beberapa game yang paling berat itu mungkin masih kalau di setting rata kanan itu belum maksimal ya FPS-nya, masih terasa rada-rada lemot gitu ya. Nah, mungkin kita coba lagi misalnya RTX 3060 misalnya. Oh, teman-teman masih belum ya. Coba kita ubah lagi prosesornya ke Ryzen 5 5600 polos ya, karena memakai kartu grafis. Nah, sebenarnya ini kalau teman-teman ingin menyicil part PC, teman-teman bisa mengambil Ryzen 5 5600J ya teman-teman, kalau tidak memakai kartu grafis. Tapi ini karena pakai kartu grafis jadinya yang polos saja begitu. Nah, ini kita bisa lihat ini belum sampai 100% juga ya teman-teman. Nah, coba kita ganti kartu grafisnya ke RTX 4060. Kita coba di sini. Nah, sudah 100% ya teman-teman. Berarti ini spesifikasi yang direkomendasikan untuk bermain game secara umumnya ya begitu. Nah, terus jika sudah ketemu dengan komponen-komponen utama penyusun PC game, maka langkah selanjutnya yaitu mengestimasikan harga PC tersebut jika mau dirakit itu habis budget berapa rupiah ya teman-teman. Nah, di sini juga Mimin sudah menyediakan list part PC, bisa diunduh melalui link di bawah. Kita lihat ya, menggunakan Ryzen 5 5600 dengan GPU 4060 ya. Maka bahan-bahan yang digunakan yaitu motherboard B550
RAM-nya Cube Gaming untuk memangkas budget. SSD-nya memakai MSI Spectrum 2TB NVMe M.2 Gen 4. Power supply-nya memakai XPG Pylon 550 watt. Case-nya Phenom RX dan TT bengeknya. Nah, list rakitan PC yang ada di dalam Excel ini itu sudah mempertimbangkan pasangan chipset MOBO-nya ya teman-teman. Bukan cuma chipset MOBO, soket, dan prosesor yang digunakan, dan mempertimbangkan tingkatan bottleneck-nya ya teman-teman. Jadi teman-teman sekalian jangan ada perasaan takut apabila part-part yang ada di list ini tidak sesuai atau tidak cocok ya. Nah, sekarang Mimin akan mensimulasikan belanja sesuai dengan rakitan rekomendasi PC dari Technical City yang tadi ya. Nah, Mimin akan mensimulasikan belanja di Shopee dengan komponen-komponen sebagai berikut. Nah, ini dia komponen-komponennya ya teman-teman. Oke, baik, kita langsung saja masuk ke Shopee. Kita cari MOBO Maxun B550 Terminator ya. Nah, ini motorboard ini slot RAM-nya ada 2 ya. Jadi untuk supaya tidak upgrade lagi, kita mengakalinya dengan langsung menggunakan RAM 32 GB ya, dual channel. Nah, ini kita masukkan ke keranjang. Terus komponen yang kedua itu ada prosesor Ryzen 5 5600 ya. Ini harganya 1,6 juta ya teman-teman. Tapi ini belum sama CPU coolernya ya teman-teman. Kita masukkan CPU coolernya. Kita cari yang murah saja ya. Nah, terus yang selanjutnya komponen RAM ya. Nah, yang selanjutnya yaitu GPU card. Nah, di sini biasanya yang paling murah merek Zotac ya teman-teman. Nah, yang selanjutnya power supply-nya ya teman-teman. Di sini Mimin akan mensimulasikan memakai power supply XPG Pylon ya. Nah, mungkin dari teman-teman ada yang bertanya, kenapa Mimin memilih atau merekomendasikan power supply ini? Karena menurut informasi yang Mimin dapatkan di websitenya, power supply ini tuh memiliki proteksi yang sangat banyak ya teman-teman. Beda dengan power supply yang lainnya, biasanya memiliki 6 proteksi, sedangkan power supply yang ini XPG Pylon ini yang Mimin dapatkan informasinya itu memiliki proteksi sebanyak 8 ya. Jadi lumayan banyak gitu. Nah, untuk proteksinya sendiri bisa dilihat di websitenya ya teman-teman. Nah, ini dia ada 8 proteksi ya. Beda dengan power supply yang lain ya. Ini sudah lumayan bagus lah, di kisaran harga 700 ribuan ya. Nah, yang selanjutnya yaitu apalagi ya, SSD NVMe. Tapi ini masih Gen 3 ya teman-teman. Yang Gen 4-nya
Oke, karena mahal mungkin teman-teman bisa melirik NVMe merek lain. Mimin sendiri memakai Phenom RX ya, NVMe Gen 3 masih. Nah, yang selanjutnya casing ya. Kita pilih casing yang full ATX biar misalnya kalau teman-teman ingin mengupgrade GPU yang 3 tipas itu bisa muat ya. Nah, yang selanjutnya speaker ya. Yang selanjutnya mouse. Nah, ini mouse yang Mimin rekomendasikan ini pas kebetulan Mimin sendiri pakai ya. Ini mouse yang Mimin gunakan nih wireless dia. Nah, yang selanjutnya keyboard ya. Yang selanjutnya yaitu monitor Cube Gaming ya, 165 Hz. Boh, ini ada penawaran apa? Dead Pixel. Gimana nih? Bisa mungkin pilih yang bagusnya aja ya, teman-teman. Nah, oke, mari kita sekarang lihat keranjang belanjaan. Kita checklist yang tadi ya. Kita checklist yang tadi dipilih. Coba kita check out. Ini proteksi elektronik ini kita membeli garansi ya teman-teman. Kalau menurut saya sih biasanya sih kalau ada garansi dari toko, cuman ini gimana ya, saya rasa tidak perlu di checklist. Nah, ini kita bisa lihat untuk barangnya sendiri kalau di total itu sebesar 13.258.000 ya teman-teman. Kalau ongkos kirimnya tergantung jarak dari ke tempatnya teman-teman ya, bervariasi gitu. Tapi ini kita misalnya kita asumsikan ada di Pulau Jawa misalnya, atau di Jawa Barat lah misalnya ya. Nah, maka ongkos kirimnya bila teman-teman berada di Jawa Barat itu 250 ribuan ya, cukup terjangkau. Ini beda lagi kalau misalnya teman-teman mengirim ke luar pulau, misalnya ke Kalimantan, ke Sulawesi atau Maluku, Nusa Tenggara atau bahkan Papua ya. Tentunya mungkin ongkos kirimnya akan lebih mahal lagi ya. Dan bagi teman-teman yang ingin mencari komponen-komponen yang di atas, bisa langsung mengklik link Shopee di bawah deskripsi ya teman-teman. Mimin sudah menyediakan linknya. Nah, sekarang kita lanjut dengan pengujian gamenya ya teman-teman. Dengan resolusi 1080p rata kanan ya, itu RDR2 bisa menembus sekitar 60-an fps ya, atau 70 fps bahkan. Terus Forza Horizon 80 fps, God of War 70-an, sudah di atas 60 fps semua ini ya, kira-kira rata-rata, berarti sudah cukup bagus gitu. Resident Evil, Hogwarts, semuanya saya perhatikan ini sudah di atas 60-an fps ya, berarti sudah cukup bagus ya teman-teman. Wah, cuma di Cyberpunk Ray Tracing ini FPS-nya malah drop ya teman-teman. Mungkin gara-gara terlalu berat ya gamenya.
Nah oke, baik, mungkin sekian video rekomendasi PC game yang bisa Mimin sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga videonya bermanfaat untuk kita semua. Kedepannya mungkin Mimin bakalan upload rekomendasi PC editing beserta dengan proses perakitannya ya teman-teman. Nah mungkin kedepannya kira-kira setelah itu Mimin bakalan bahas tutorial tentang apa lagi ya. Tolong dong komentar kalian di bawah.